Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmawati dengan NPM 2210631050119 dari kelas 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan membahas soal-soal yang berkaitan dengan berbagai materi penting dalam mata kuliah teori peluang. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu memahami penerapan konsep-konsep distribusi peluang dalam bentuk soal, serta sebagai bentuk latihan dalam memperkuat pemahaman materi yang telah dipelajari. Baik, untuk soal yang pertama, di sebuah jalan tol, rata-rata terjadi 4 kecelakaan setiap minggunya. Diasumsikan bahwa banyaknya kecelakaan per minggu mengikuti distribusi Poisson. Berapakah peluang bahwa pada minggu depan terjadi 1 atau 2 kecelakaan? Nah, dalam soal tersebut diketahui bahwa distribusi yang digunakan yaitu distribusi Poisson dengan rata-rata kejadian per minggu yaitu 4 kali, terjadi 4 kali kecelakaan. Sedangkan yang ditanya yaitu peluang terjadi 1 atau 2 kecelakaan. Nah, untuk rumus distribusi Poisson-nya yaitu eh, lambda pangkat K dikali E pangkat minus lambda dibagi K faktorial. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya K kejadian dalam suatu interval jika rata-rata kejadian per interval adalah lambda. Nah, pertama, di sini kita mencari peluang bahwa terjadi tepat 1 kecelakaan pada minggu depan. Kita mensubstitusikan nilai 1 ke dalam rumus serta nilai lambdanya. Sehingga hasilnya 4 pangkat 1 dikali E pangkat negatif 4 dibagi 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 4 dikali E pangkat negatif 4 per 1. Nah, hasilnya itu mendekati 4 dikali 0,0183 atau sama dengan 0,0733. Yang selanjutnya, kita mencari peluang bahwa terjadi tepat 2 kecelakaan pada minggu depan. Caranya sama, itu dengan memasukkan nilai 2 dan nilai lambdanya itu 4 ke dalam rumusnya. Sehingga 4 pangkat 2 dikali E pangkat negatif 4 per 2 faktorial. Sehingga sama dengan 16 dikali E pangkat negatif 4 per 2. Hasilnya itu mendekati 16 dikali 0,0183 per 2. Sama dengan 0,1465. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari peluang terjadi 1 atau 2 kecelakaan pada minggu depan, yaitu dengan menjumlahkan peluang terjadi tepat 1 kecelakaan dan peluang terjadi tepat 2 kecelakaan. Kita tinggal menjumlahkan hasilnya ini sama dengan 0,0733 ditambah 0,1465 sama dengan 0,2198. Jadi peluang bahwa terjadi 1 atau 2 kecelakaan pada minggu depan adalah sekitar 0,2198. Untuk soal yang kedua,
yaitu seorang pedagang sayur mendapat kiriman 30 kilogram tomat, di mana 5 kilogram diantaranya adalah tomat busuk. Pedagang tersebut mengambil secara acak 6 kilo tomat untuk diperiksa. Berapakah peluang bahwa terdapat tepat 2 kilo tomat busuk dalam sampel tersebut? Nah, pada soal tadi diketahui bahwa total tomatnya itu ada 30 kilogram. Kemudian jumlah tomat yang busuk itu ada 5 kilogram dan sampel yang akan diambil itu ada 6 kilogram. Sedangkan pertanyaannya itu berapa peluang ditemukan 2 kilogram tomat busuk dalam 6 kilogram tomat. Nah, pada soal ini distribusi yang digunakan yaitu distribusi hipergeometrik, di mana rumus umum distribusi hipergeometri yaitu kombinasi M kecil dari M besar dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurang M kecil dari N besar dikurang M besar dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung peluang mendapatkan M elemen sukses dalam N kali pengambilan tanpa pengembalian dari populasi berukuran N besar yang memiliki M besar elemen sukses. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahuinya. Ini tadi ada 30 kilogram ini sebagai N besar, kemudian 5 kilonya sebagai M besar, sampel yang diambil ini sebagai N kecil, dan M kecilnya itu yaitu ini peluang ditemukannya 2 kilo. Eh, jadi M kecilnya itu 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 6 dikurangi 2 dari 3 dikurangi 5 dibagi kombinasi 6 dari 30. Sama dengan kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 4 dari 25 dibagi kombinasi 6 dari 30. Nah, pertama kita cari kombinasi 2 dari 5 terlebih dahulu, di mana eh, kombinasi 2 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 20 dibagi 2. Hasil akhirnya itu sama dengan 10. Kemudian selanjutnya kita cari kombinasi 4 dari 25. Di mana kombinasi 4 dari 25 itu 25 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 25 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 25 dibagi 4 faktorial dikali 21 faktorial. Sama dengan 300 3.600 dibagi 24, hasilnya itu 12.650. Kemudian kita cari kombinasi 6 dari 30, di mana 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 30 dikurangi 6 faktorial. Sama dengan 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 24 faktorial. Sama dengan 42.751.80000 dibagi 720. Atau hasilnya sama dengan 593.775. Nah, kemudian tinggal kita masukkan kembali ke dalam rumus yang atas tadi, sehingga hasilnya
sama dengan 10 untuk 2 untuk kombinasi 2 dari 5 faktorial dikali 12.650 untuk kombinasi 4 dari 25 dibagi 593.775 dari kombinasi 6 dari 30. Hasilnya itu sama dengan 126.500 dibagi 593.775 atau mendekati 0,213. Jadi peluang bahwa terdapat tepat 2 kilogram tomat busuk dalam 6 kilogram sampel adalah sekitar 0,213. Untuk soal yang selanjutnya yaitu dalam sebuah kontes memasak, setiap peserta diminta memilih salah satu dari 4 jenis bahan utama, yaitu daging, ikan, ayam, dan sayur. Diketahui peluang peserta memilih bahan tersebut berturut-turut adalah 0,3 untuk daging, 0,25 untuk ikan, 0,35 untuk ayam, dan 0,1 untuk sayur. Jika terdapat 120 peserta, berapakah peluang bahwa 36 peserta memilih daging, 30 memilih ikan, 42 memilih ayam, dan 12 memilih sayur? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah peserta itu totalnya ada 120 peserta. Sedangkan untuk kategori hasilnya itu ada 4 jenis bahan utama, diantaranya daging, ikan, ayam, dan sayur. Sedangkan peluang masing-masing kategori untuk daging atau kita notasikan P1 sama dengan 0,30. Sedangkan ikan atau P2 sama dengan 0,25. Ayam atau P3 sama dengan 0,35 dan sayur atau P4 sama dengan 0,10 atau 0,1. Nah, sedangkan banyaknya peserta yang memilih masing-masing bahan atau kita notasikan K1 untuk daging itu ada 36 peserta, K2 atau untuk ikan adalah 30 peserta, K3 untuk ayam adalah 42 peserta, dan K4 untuk sayur yaitu 12 peserta. Nah, eh, pada soal ditanya berapa peluang bahwa 36 peserta memilih daging, 30 peserta memilih ikan, 42 memilih ayam, dan 12 memilih sayur. Nah, pada soal tersebut, distribusi yang digunakan yaitu distribusi multinomial, di mana rumus umum distribusi multinomial yaitu kombinasi K1 sampai Km dari N dikalikan P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, dan seterusnya sampai dengan PM pangkat KM. Nah, data-data yang sudah kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam rumus, di mana peluang untuk memperoleh 36, 30, 42, dan 12 kejadian dari masing-masing kategori dalam total 120 percobaan sama dengan 120 faktorial dibagi 36 faktorial dikali 30 faktorial dikali 42 faktorial dikali 12 faktorial dikalikan dengan 0,30 pangkat 36 dikali 0,25 pangkat 30 dikali 0,35 pangkat 42 dikali 0,10 pangkat 12. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan kalkulator. Sehingga
hasil akhirnya itu mendekati 0,0473. Jadi peluang bahwa hasil distribusi pilihan bahan utama seperti yang dijabarkan 36 untuk daging, 30 ikan, 42 untuk ayam, dan 12 sayur adalah sekitar 0,0472. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Seorang petugas call center menghubungi pelanggan satu persatu untuk mencari orang yang bersedia mengikuti survei. Peluang seseorang bersedia mengikuti survei adalah 0,3. Berapa peluang petugas menemui dua penolakan terlebih dahulu sebelum akhirnya ada satu orang yang bersedia mengikuti survei? Nah, pada soal diketahui bahwa peluang orang yang bersedia mengikuti survei atau kita sebut sebagai peluang suksesnya itu sebesar 0,3. Maka untuk mencari peluang gagalnya atau peluang orang yang tidak bersedia mengikuti survei itu, kita mencarinya dengan 1 dikurangi peluang sukses, di mana 1 dikurangi 0,3 itu hasilnya 0,7. Nah, di sini kita ingin mencari berapa peluang petugas menemui dua orang yang tidak bersedia ikut survei, lalu yang ketiga bersedia. Nah, dalam soal ini, petugas call center ini menerima dua penolakan sebelum akhirnya mendapat satu pelanggan yang bersedia mengikuti survei pada percobaan ketiga. Maka peluang ini dapat dihitung menggunakan rumus distribusi geometrik. Rumus distribusi geometrik ini biasanya digunakan ketika kita ingin mencari peluang bahwa keberhasilan pertama terjadi pada percobaan ke K. Nah, rumusnya itu 1 dikurang P dipangkatkan K dikurang 1 dikali P. Nah, sehingga nilai yang sudah diketahui tadi kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi, untuk nilai 1 min P-nya itu tadi 0,7, untuk nilai K-nya itu sama dengan 3. Dan nilai P-nya itu 0,3. Eh, Sehingga hasilnya itu 0,7 pangkat 3 dikurang 1 dikali 3. Nah, ini 0,7 pangkat 2 dikali 3. 0,7 pangkat 2 itu sama dengan 0,49 dikali 0,43, hasilnya 0,147. Jadi, peluang petugas call center akan menemui dua pelanggan yang menolak terlebih dahulu sebelum akhirnya menemukan satu pelanggan yang bersedia mengikuti survei pada percobaan ketiga sebesar 0,147. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Seorang petugas survei berjalan menyusuri gang perbelanjaan untuk mencari warga yang pernah menggunakan layanan kereta cepat. Ia terus bertanya secara acak kepada pejalan kaki satu persatu sampai ia bertemu seseorang yang ternyata pernah menggunakan kereta cepat tersebut. Berapa peluang petugas tersebut bertemu terlebih dahulu dengan 3 orang yang belum pernah menggunakan layanan kereta cepat sebelum akhirnya bertemu dengan orang pertama yang pernah menggunakannya? Jika peluang seseorang pernah menggunakan kereta cepat adalah 0,25. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa peluang seseorang pernah menggunakan kereta cepat itu sebesar 0,25. Nah, seperti yang sebelumnya, untuk mencari peluang gagalnya atau peluang seseorang yang belum pernah menggunakan kereta cepat itu 1 dikurangi peluang sukses. Jadi 1 dikurangi 0,25 itu hasilnya 0,75. Sedangkan jumlah orang yang tidak pernah menggunakan sebelum sukses pertama itu ada 3. Artinya di sini kita ingin sukses pertama terjadi pada orang keempat. Seperti pertanyaannya tadi, di sini kita ingin mencari peluang bahwa petugas bertemu terlebih dahulu dengan 3 orang yang belum pernah menggunakan layanan tersebut. Kemudian pada orang keempat adalah orang yang pertama kali sukses. Nah, dalam soal ini
petugas survei bertemu terlebih dahulu dengan 3 orang yang belum pernah menggunakan layanan kereta cepat. Lalu pada orang keempat, ia akhirnya bertemu dengan seseorang yang pernah menggunakan layanan tersebut. Nah, ini berarti keberhasilan pertama ini terjadi pada orang keempat. Karena kita menghitung peluang bahwa keberhasilan pertama terjadi setelah 3 kali kegagalan, maka untuk menghitung peluang tersebut kita menggunakan distribusi geometri, di mana rumus yang digunakan adalah 1 dikurang P pangkat K min 1 dikali P, sama seperti yang sebelumnya. Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Sini ada 1 min P-nya itu 0,75, K-nya 4 dikurang 1 dikali 0,25 nilai P-nya. Sehingga hasilnya 0,75 pangkat 3 dikali 0,25. 0,75 pangkat 3 itu hasilnya 0,422, kemudian dikali 0,25. Hasil akhirnya itu 0,106. Jadi peluang bahwa seorang petugas bertemu terlebih dahulu dengan 3 orang yang belum pernah menggunakan layanan kereta cepat, kemudian bertemu dengan orang keempat yang merupakan orang pertama yang pernah menggunakan layanan kereta cepat itu sebesar 0, maaf ini harusnya 0,106. Ini kita bulatkan. Kemudian soal yang keenam yaitu dalam sebuah game realitas virtual, pemain harus melompat dari satu plafon ke plafon berikutnya. Setiap platform secara acak dapat berupa platform kuat atau platform rapuh. Platform kuat akan menahan berat badan pemain, sedangkan platform rapuh akan runtuh saat diinjak dan membuat pemain gagal. Peluang bahwa sebuah platform merupakan platform kuat adalah 0,6. Seorang pemain memulai dari langkah pertama dan harus terus melompat hingga mencapai langkah ke-10 untuk menang. Berapa peluang bahwa langkah ke-6 merupakan platform kuat pertama yang berhasil diinjak pemain? Nah, dari soal ini diketahui bahwa peluang platform kuatnya itu sebesar 0,6. Jadi, untuk peluang platform yang rapuhnya itu 0,4. Di sini kita ingin mencari sukses pertama yang terjadi pada langkah ke-6. Seperti yang kita dalam soal, kita ingin mencari berapa peluang bahwa langkah ke-6 adalah platform kuat pertama yang diinjak. Nah, dalam soal ini, pemain berhasil menginjak platform kuat pertama kali pada langkah ke-6 sebelum setelah sebelumnya melompati 5 platform yang lapu atau gagal. Maka rumus yang digunakan itu rumus distribusi geometri. Di mana tadi rumusnya yaitu 1 min P pangkat K min 1 dikali P. Nah, sama seperti sebelumnya, ini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Di sini ada 6 untuk ini. Sukses pertama yang ingin kita capai. Kemudian 0,4 untuk nilai 1 min P-nya. 6 untuk itu tadi nilai K-nya dikurang 1 dikali 0,6. 0,6 ini nilai P-nya. Ini tinggal kita masukkan sehingga hasilnya 0,4 dipangkat 5 dikali 0,6. 0,4 pangkat 5 itu hasilnya 0,0102. Kita kalikan dengan 0,6, maka hasil akhirnya 0,006. Jadi peluang bahwa langkah ke-6 adalah platform kuat pertama yang diinjak pemain adalah sebesar 0,006. Oke, yang selanjutnya di sini ada soal ke-7.
Sebuah perusahaan tambang emas memiliki peluang sebesar 0,20 untuk menemukan emas setiap kali melakukan penggalian. Jika seorang penambang telah berhasil menemukan emas sebanyak 2 kali, berapa peluang bahwa ia menemukan emas untuk ketiga kalinya tepat pada penggalian ke-8? Nah, dari soal ini diketahui bahwa peluang sukses dalam satu percobaannya atau dalam percobaan menemukan emasnya itu sebesar 0,20. Sedangkan banyak keberhasilan yang diinginkan itu sebesar 3. Jadi N-nya itu sama dengan 3 dan keberhasilan ketiga ini terjadi pada percobaan ke-8. Jadi percobaan ke-8-nya ini tuh K-nya. Kemudian yang ditanyakan itu berapa peluang bahwa penambang menemukan emas untuk ketiga kalinya pada percobaan ke-8. Nah, soal ini, di soal ini seorang penambang kan telah berhasil menemukan emas sebanyak 2 kali. Dan kita ingin mengetahui peluang bahwa ia menemukan emas untuk ketiga kalinya tepat pada penggalian ke-8. Nah, artinya dua keberhasilan terjadi dalam 7 penggalian pertama, sedangkan keberhasilan ketiganya ini terjadi pada penggalian ke-8. Nah, karena kita ingin menghitung peluang bahwa keberhasilan ketiga ini terjadi pada percobaan ke-8, maka untuk menghitung peluang tersebut kita menggunakan distribusi binomial negatif, di mana rumusnya itu kombinasi K dikurangi N dari K min 1 dikali P pangkat N dikali 1 min P pangkat K min N. Nah, dari sini tadi kan kita sudah mengetahui nilai P-nya itu 0,20, nilai N-nya itu 3, dan nilai K-nya 8. Ini tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. Hingga ini menjadi kombinasi 8 dikurang 3 dari 8 dikurang 1 dikali 0,20 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 0,20 pangkat 8 dikurang 3. Nah, ini hasilnya kombinasi 5 dari 7 dikali 0,20 pangkat 3 dikali 0,80 pangkat 5. Untuk kombinasi 5 dari 7 itu 7 faktorial per 5 faktorial dikali 7 dikurangi 5 faktorial. Nah, untuk 0,20 pangkat 3 itu hasilnya 0,008. Sedangkan untuk 0,80 pangkat 5 itu hasilnya 0,328. Nah, untuk hasil operasi ini tuh hasilnya 21, sedangkan untuk perkalian ini hasilnya 0,0026. Maka hasil akhirnya yaitu 0,055. Jadi peluang bahwa penambang menemukan emas untuk ketiga kalinya pada percobaan ke-8 adalah sekitar 0,005. Oke, yang selanjutnya ada soal nomor 8. Seorang petugas pemadam kebakaran sedang menguji sistem alarm kebakaran di sebuah gedung apartemen. Peluang bahwa satu alarm berfungsi dengan baik adalah 0,25. Jika dua alarm pertama yang berfungsi sudah ditemukan, berapa peluang bahwa alarm ketiga yang berfungsi ditemukan tepat pada alarm ketujuh yang diuji? Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa peluang alarm yang berfungsi itu sebesar 0,25, sedangkan jumlah keberhasilan yang diinginkan itu sama dengan 3. Dan alarm ketiga yang berfungsi ditemukan pada percobaan ke-7, di mana K-nya itu sama dengan 7. Eh, Kemudian di sini kita ingin mencari berapa peluang bahwa alarm ketiga ini berfungsi ditemukan tepat pada percobaan ke-7. Nah,
Pada soal ini, petugas ingin mengetahui berapa besar peluang bahwa setelah menemukan dua alarm yang berfungsi sebelumnya, alarm ketiga yang berfungsi ini ditemukan tepat pada pengujian ketujuh. Ini artinya dua keberhasilan telah terjadi dalam 6 percobaan pertama, sedangkan keberhasilan ketiga ini terjadi di percobaan ketujuh. Maka peluang ini dapat dihitung dengan rumus distribusi binomial negatif seperti soal sebelumnya. Nah, di mana rumusnya itu ini tadi kombinasi K min N dari K min 1 dikali P pangkat N dikali 1 min P pangkat K min N. Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ini. Sehingga kombinasi 7 kurang 3 dari 7 kurang 1 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 1 min 0,25 pangkat 7 min 3. Hasilnya itu kombinasi 4 dari 6 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 4. Nah, kombinasi 4 dari 6 itu 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial. Untuk 0,25 pangkat 3 hasilnya 0,016, sedangkan untuk 0,75 pangkat 4 hasilnya 0,316. Maka untuk hasil ini itu sama dengan 15 dan hasil perkalian yang ini itu 0,0051. Hasil akhirnya itu sama dengan 0,07. Jadi, peluang bahwa alarm ketiga yang berfungsi ditemukan tepat pada alarm ketujuh yang diujikan adalah sekitar 0,077. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang munculnya tepat 2 kali angka 6 dari 4 pelemparan tersebut. Nah, pada soal kita tahu bahwa peluang munculnya angka 6 dalam satu lemparan itu sama dengan 1/6. Maka peluang angka 6 ini tidak muncul itu 1 dikurangi peluang munculnya angka 6 dalam satu lemparan, yaitu 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Kemudian jumlah percobaannya itu sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa peluang munculnya tepat 2 kali angka 6 dalam 4 kali pelemparan dedu. Nah, di soal ini kita mencari tepat 2 kali muncul angka 6 dari 4 kali lemparan dedu. Untuk mencari peluang tersebut, kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial. Distribusi binomial ini bisa kita gunakan ketika kita menghitung terjadinya X keberhasilan dalam N percobaan, dengan setiap percobaannya bersifat independen dan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Untuk rumus distribusi peluangnya yaitu kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikalikan dengan 1 min P pangkat N min K. Di sini kita bisa langsung mensubstitusikan nilai yang sudah kita peroleh ini. Untuk K-nya itu 2, kemudian N-nya itu 4, P-nya 1/6, dan 1 min P-nya itu 5/6. Sehingga hasilnya kombinasi 2 dari 4 dikali 1/6 pangkat 2 dikalikan dengan 5/6 pangkat 4 min 2. Untuk kombinasi 2 dari 6 itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial dikalikan dengan ini 1/6 kuadrat dan untuk yang ini 5/6 kuadrat. Ini kita hitung untuk hasil 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial itu sama dengan 6.
Untuk 1/6 kuadrat itu sama dengan 0,028 dan 5/6 kuadrat sama dengan 0,094. Maka hasilnya itu 0,016. Jadi peluang munculnya tepat 2 kali angka 6 dalam 4 kali pelemparan dadu adalah 0,016. Nah, untuk selanjutnya itu soal nomor 10. Sebuah koin seimbang dilempar sebanyak 5 kali. Tentukan peluang munculnya tepat 3 kali sisi gambar dari 5 pelemparan tersebut. Nah, dari soal diketahui bahwa banyaknya percobaan ini adalah 5 kali. Kemudian peluang munculnya gambar itu sama dengan 0,5. Dan banyaknya kemunculan gambar yang diinginkan itu ada 3. Maka peluang gagal atau munculnya angka itu sama dengan 1 dikurangi peluang suksesnya atau peluang muncul gambar sama dengan 0,5. Nah, di sini kita ingin mencari peluang muncul tepat 3 kali gambar dalam 5 pelemparan. Nah, dalam soal ini, pelemparan koin dilakukan sebanyak 5 kali dan kita ingin menghitung munculnya tepat 3 kali sisi gambar. Karena setiap koin ini memiliki peluang yang sama, maka P sama dengan 0,5 untuk munculnya gambar dan P dan maaf 1 min P sama dengan 0,5 untuk munculnya angka. Di sini kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu kombinasi K dari N dikali P pangkat K dikalikan dengan 1 min P pangkat N min K. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh, sehingga hasilnya kombinasi 3 dari 5 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 5 minus 3. Kombinasi 3 dari 5 itu 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial, kemudian dikali 0,5 pangkat 3 dan dikalikan dengan 0,5 pangkat 2. Pak, untuk 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial itu hasilnya 10. Dan untuk 0,5 pangkat 3 itu hasilnya 0,125. Sedangkan 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,25. Maka hasilnya yaitu 0,313. Jadi peluang muncul tepat 3 kali gambar dalam 5 kali pelemparan adalah 0,13. Oke, yang selanjutnya soal nomor 11. Dalam sebuah survei di sekolah diketahui bahwa peluang siswa suka matematika sebesar 0,6, peluang siswa suka IPA sebesar 0,5, dan peluang siswa suka keduanya atau suka matematika dan IPA itu sebesar 0,3. Berapakah peluang bahwa seorang siswa suka matematika jika diketahui dia suka IPA? Nah, dari soal tadi kita tahu bahwa peluang siswa suka matematika itu 0,6, sedangkan peluang siswa suka IPA 0,5 dan peluang suka keduanya itu 0,3. Kita ingin mencari tahu berapa peluang seorang siswa suka matematika jika diketahui dia suka IPA. Nah, dalam soal ini kita ingin mengetahui siswa menyukai matematika jika sudah diketahui bahwa ia suka IPA. Nah, untuk mencari peluang tersebut, kita bisa menggunakan rumus peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat ini digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya itu, peluang A bersyarat
P sama dengan peluang A dan B terjadi bersamaan atau beririsan dibagi dengan peluang B. Nah, di sini maka peluang siswa suka matematika dengan syarat bahwa siswa tersebut suka IPA sama dengan peluang siswa suka matematika dan IPA dibagi peluang siswa suka IPA. Untuk peluang siswa suka keduanya tadi 0,3 dan peluang siswa suka IPA sama dengan 0,5. Maka hasilnya 0,6. Jadi peluang bahwa seorang siswa suka matematika jika diketahui bahwa dia suka IPA adalah sebesar 0,6. Untuk soal yang nomor 12, sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 4 bola kuning. 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang bola kedua yang diambil berwarna hijau jika bola pertama yang diambil juga hijau? Nah, di sini diketahui bahwa jumlah bola hijau itu ada 6, sedangkan jumlah bola kuning itu ada 4, dan total keseluruhan bola itu ada 10. Kita ingin mengambil 2 bola tanpa pengembalian, di mana bola pertama yang diambil adalah berwarna hijau. Nah, eh, dalam kasus pengambilan tanpa pengembalian ini, peluang bersyarat digunakan karena kondisi pada pengembalian pertama mempengaruhi peluang pengambilan berikutnya. Di sini kita eh, setelah diketahui bahwa bola pertama hijau, maka jumlah bola hijau dan total bola itu berkurang. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus peluang bersyarat untuk menghitung peluang bola kedua yang juga berwarna hijau. Untuk rumusnya itu tadi peluang A bersyarat B sama dengan peluang A dan B terjadi bersamaan atau irisan A dan B dibagi dengan peluang B. Nah, jika bola pertama yang diambil hijau, maka bola hijau yang tersisa itu tinggal 5 dari 6 dikurangi 1. Kemudian total bola yang tersisa itu 9. Maka untuk mencari peluang bola kedua berwarna hijau, itu kita tinggal menghitung sisa bola hijau dibagi dengan total bola yang tersisa, yaitu sisa bola hijaunya tadi 5 dan total bola yang tersisa adalah 9. Maka peluang bahwa bola kedua juga hijau adalah sebesar 5 dibagi 9 atau 5/9. Nah, selanjutnya soal nomor 13. Pada pelemparan 2 dadu, berapakah peluang dadu kedua menunjukkan angka ganjil jika diketahui bahwa jumlah kedua dadu adalah 9? Nah, dari soal kita tahu bahwa dadu yang dilempar itu ada 2 dengan total jumlah angka dari kedua dadu itu adalah 9. Di sini kita ingin mencari berapa peluang kedua menunjukkan angka ganjil dengan syarat bahwa kedua dadu itu adalah 9 jumlahnya. Nah, pertama kita mencari semua pasangan mata dadu pertama juga dadu kedua yang jumlahnya 9. Di sini pasangan-pasangan yang memenuhi itu ada 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Itu semua yang berjumlah 9. Ada 4 pasangan yang mungkin. Kemudian kita menentukan pasangan dadu yang dadu keduanya ganjil. Di sini yang dadu keduanya ganjil itu ada di 4,5 dan 6,3. Di sini dadu keduanya itu ganjil, angka ganjil.
Kemudian kita bisa menggunakan rumus peluang bersyarat, di mana tadi rumusnya seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Nah, maka peluang bersyaratnya itu sama dengan dadu kedua ganjil dibagi kejadian jumlah dadu sama dengan 9, yaitu untuk dadu kedua ganjil itu tadi ada dua pasangan, dan untuk jumlah kejadian yang jumlah dadunya sama dengan 9 itu ada 4 pasangan. Jadi 2/4 sama dengan 0,5. Sehingga peluang dadu kedua menunjukkan angka ganjil adalah 0,5. Selanjutnya yaitu soal 14. Jika X adalah variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing untuk X1 sama dengan 0,2, untuk X3 itu 0,5, dan untuk X5 itu 0,3. Berapakah nilai ekspektasinya? Nah, di soal diketahui bahwa X adalah variabel acak diskrit. Dalam soal ini, nilai variabel acak X dapat berupa 1, 3, atau 5 dengan peluang masing-masing sebesar 0,2, 0,5, dan 0,3. Maka untuk menentukan nilai ekspektasinya, kita menggunakan rumus ekspektasi untuk peubah acak diskrit, di mana rumusnya itu ekspektasi dari X sama dengan jumlah dari semua nilai XJ dikalikan dengan peluang bahwa X sama dengan XJ untuk setiap J dari 1 sampai dengan N. Nah, artinya kita kalikan masing-masing nilai variabel acak dengan peluangnya, lalu kita jumlahkan semua hasilnya. Di sini kita kalikan nilai X-nya untuk X1 dikali dengan nilai peluangnya 0,2 ditambah 3 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,3. Maka hasilnya 0,2 ditambah 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3,2. Jadi nilai ekspektasi dari variabel acak X adalah 3,2. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 15. Seorang penjaga parkir memperhatikan bahwa jumlah mobil yang datang ke tempat parkir dalam 1 jam merupakan variabel acak X dengan distribusi peluang sebagai berikut. Untuk jumlah mobil itu X, kemudian ada tabel sampingnya itu tabel peluang X-nya. Untuk X0 sama dengan 0,1, X1 sama dengan 0,3, X2 sama dengan 0,4, dan X3 sama dengan 0,2. Berapa jumlah mobil rata-rata yang datang ke tempat parkir per jam berdasarkan data tersebut? Nah, tadi diketahui bahwa X itu banyaknya mobil yang datang per jam. Eh, di soal ini, variabel acak X menyatakan jumlah mobil yang datang ke tempat parkir dalam 1 jam dengan kemungkinan nilai 0, 1, 2, atau 3. Dan masing-masing memiliki peluang tertentu, yaitu 0,1, 0,3, 0,4, 0,2. Maka untuk menghitung rata-rata jumlah mobil per jam, kita menggunakan rumus ekspektasi untuk pengubah acak diskrit, di mana tadi rumusnya yaitu ekspektasi dari X sama dengan jumlah dari semua nilai XJ dikalikan dengan peluang bahwa X sama dengan XJ untuk setiap J dari 1 sampai N. Nah, di sini kita kalikan setiap jumlah mobil dengan peluang kedatangannya, lalu kita jumlahkan semua hasilnya. Untuk X sama dengan 0, kita kali dengan 0,1, X sama dengan 1, kita kali dengan 0,3, X
sama dengan 2 kita kalikan dengan 0,4 dan X sama dengan 3 kita kalikan dengan 0,2. Hasilnya yaitu ini 0 ditambah 0,3 ditambah 0,8 ditambah 0,6. Maka hasilnya itu 1,7. Sehingga rata-rata jumlah mobil yang datang ke tempat parkir per jam adalah 1,7 mobil. Lalu soal nomor 16. Sebuah permainan dilakukan dengan cara melempar sebuah koin ke dalam sebuah gelas. Misalkan variabel acak X menyatakan jumlah lemparan yang diperlukan sampai koin pertama kali masuk ke dalam gelas. Jika peluang koin masuk ke dalam gelas dalam satu lemparan adalah 0,25, berapakah nilai ekspektasinya? Nah, soal ini menyatakan bahwa setiap kali koin dilempar, peluang masuk ke dalam gelas itu 0,25. Karena kita tertarik untuk menjumlahkan lemparan sampai keberhasilan pertama terjadi, maka kita menggunakan distribusi geometrik, di mana distribusi geometrik ini digunakan ketika kita ingin mengetahui berapa banyak percobaan yang diperlukan sampai terjadi keberhasilan pertama. Untuk rumusnya itu 1 per P. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai P yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Hasilnya yaitu 1 dibagi 0,25. Hasilnya itu sama dengan 4. Jadi nilai ekspektasinya itu sama dengan 4. Kemudian soal nomor 17, sebuah layanan parkir otomatis mencatat waktu antara kedatangan mobil yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,35. Berapakah ekspektasi waktu antar kedatangan mobil? Di soal ini, waktu antar kedatangan mobil itu mengikuti distribusi eksponensial laju parameter dengan laju kedatangan itu 0,35. Maka distribusi yang kita gunakan untuk mencari nilai ekspektasinya itu yaitu distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini bisa kita gunakan untuk memodelkan waktu antara kejadian-kejadian yang terjadi secara acak dan kontinu dalam suatu interval waktu. Misalnya, waktu antar kedatangan mobil, kemudian waktu antara panggilan telepon, atau waktu sampai suatu mesin rusak. Nah, untuk rumusnya itu 1 dibagi lambda. Di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai lambda yang sudah diketahui dari soal. Sehingga hasilnya itu 1 dibagi 0,35 sama dengan 3,125. Jadi nilai ekspektasi waktu antar kedatangan mobil adalah 3,125 satuan waktu. Kemudian soal 18. Waktu pelayanan pada sebuah loket pembayaran mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter 0,5. Berapakah nilai ekspektasi dari waktu pelayanan loket tersebut? Nah, ini soalnya itu sama seperti soal sebelumnya. Di sini kita menggunakan distribusi eksponensial, di mana parameter lambdanya itu 0,5. Jadi, kita tinggal substitusikan nilai lambdanya ini ke dalam rumus distribusi eksponensialnya untuk mencari ekspektasi, yaitu 1 dibagi lambda. Sehingga 1 dibagi 0,5 itu hasilnya 2. Jadi ekspektasi waktu pelayanan di loket tersebut adalah 2. Lalu soal yang nomor 19, seorang penjaga loket taman bermain mengetahui bahwa peluang seorang pengunjung membeli tiket wahana
roller coaster adalah 0,3. Jika ada 20 pengunjung yang datang secara acak, berapa ekspektasi banyaknya pengunjung yang membeli tiket wahana roller coaster? Nah, karena kita ingin mengetahui rata-rata atau ekspektasi banyaknya pengunjung yang membeli tiket, maka di sini kita bisa menggunakan rumus ekspektasi dari distribusi binomial. Diketahui dari soal tadi bahwa jumlah percobaannya itu 20 dan peluang suksesnya itu sama dengan 0,3. Jadi kita bisa gunakan rumus distribusi binomial N dikali P. Nah, distribusi binomial ini digunakan dalam situasi ketika kita mengamati suatu percobaan yang terdiri dari beberapa pengulangan dengan hanya dua kemungkinan hasil di setiap pengulangan, yaitu sukses dan gagal, serta peluang sukses tepat di setiap pengulangan. Dari soal ini, sukses itu dapat diartikan sebagai peristiwa seseorang pengunjung membeli tiket wahana roller coaster. Jadi ini tinggal kita substitusikan nilai N sama dengan 20 dan nilai P sama dengan 0,3. Maka 20 dikali 0,3 itu sama dengan 6. Jadi nilai ekspektasi banyaknya pengunjung yang membeli tiket adalah 6 orang. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal 20, sebuah toko swalayan menyediakan layanan antar pesan kepada pelanggan. Waktu yang dibutuhkan kurir untuk sampai ke rumah pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi seragam pada interval waktu 0 sampai 60 menit. Berapa peluang bahwa kurir akan sampai di rumah pelanggan antara 20 hingga 30 menit? Nah, dalam soal ini, waktu pengantaran kurir itu diasumsikan mengikuti distribusi seragam. Distribusi seragam kontinu pada interval 0 sampai 60 menit. Artinya, setiap waktu antara 0 sampai 60 menit memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Kita di sini diminta untuk menghitung peluang bahwa kurir akan sampai di rumah pelanggan antara 20 hingga 30 menit. Nah, untuk rumus distribusi seragam kontinu itu 1 dibagi beta dikurangi alfa untuk setiap X berada dalam selang alfa sampai dengan beta. Nah, distribusi seragam kontinu ini biasanya digunakan dalam situasi di mana semua nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Distribusi ini cocok digunakan ketika kejadian atau peristiwa terjadi secara acak namun merata dalam suatu rentang tertentu. Di sini untuk alfanya atau batas bawahnya itu 0 dan betanya atau batas atasnya itu 60. Jadi pertama kita cari terlebih dahulu 1 dibagi beta dikurangi alfa, yaitu 1 dibagi 60 dikurangi 0 sama dengan 1/60. Nah, untuk mencari peluang antara 20 sampai 30 menitnya itu, kita menggunakan integral 20 sampai 30 dikali 1/60 dx. Kemudian sama dengan 1/60 x untuk batas bawah 20 dan batas atas 30. Itu sama dengan 1/60 dikali 30 dikurangi 1/60 dikali 20. Maaf, ini harusnya 20.
Hasilnya itu 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 0,17. Jadi peluang kurir akan sampai antara 20 hingga 30 menit adalah sekitar 0,17. Sekian paparan video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan ataupun memberikan informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.